Oke, maaf ya teman-teman yang dibawa, jangan tersinggung atau apa, karena ini dengan penasaran dengan apa namanya? Nggak ada tersinggung kalau bertanya, Bu. Yang penting jangan berpendapat. Silakan. Iya kan, biasa kan ada orang menanggapi kayak gini, Pak Andi, mungkin merujuk di apa namanya, penghujat gitu. Enggak, ini saya bertanya gitu tentang Tuhan yang disembah teman-teman Muslim gitu. Aku pengen tahu gitu. Saya tuh penasaran seperti apa sih. Oke, baik. Ya. Tuhan saya sangat terang diterangkan di dalam kitab ibu sendiri, karena kitab ibu kan firman Tuhan katanya ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya. Gimana? Bentar dulu, Bang Suma kan tidak percaya sama ini Bibel. Saya percaya. Siapa bilang saya tidak percaya kepada Bibel? Saya percaya kepada Bibel, bahwa Bibel itu adalah cerita yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Saya percaya. Nah, makanya saya baca 1 Timotius 6 nomor 16. Ialah satu. Dari tadi saya dengar itu katanya dipalsukan atau apa gitu. Oh, saya tidak pernah mengatakan Bibel Anda dipalsukan, tidak pernah. Gitu, kan? Tidak pernah. Saya kemudian beriman kepada kitab saudara berdasarkan Al-Quran saya dalam surah Al-Baqarah. Di sana Al-Quran Anda disebutkan kemudian. Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Kitab suci saya menerangkan itu. Apa kata Al-Quran tentang kitab saudara? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Dari hasil angan-angan dan menduga-duga ini, Al-Quran menjelaskan ayat selanjutnya, wawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka mereka yang buta dan berangan-angan serta menduga-duga ini celaka, karena mereka menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Tuhan, padahal sebenarnya itu adalah bukan dari Tuhan. Ini, maka saya percaya kitab saudara bukan firman Tuhan, tapi dituliskan oleh orang yang mengangan-angankan tentang kebenaran. Oke? Ya udah, saya lanjut ini bertanya. Pertanyaannya lagi, silakan. Ya, ingin mengenal gitu Tuhan yang Bang Suma sembah itu seperti apa? Mungkin Bang Suma bisa jelaskan atau memberikan mereka tidak melihat Tuhan yang Maha Pengasih tersebut dengan matanya sendiri. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Satu. Yang kedua, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Berarti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tak terlihat oleh manusia. Lalu bagaimana kemudian bisa menjelaskan akan adanya Tuhan? Al-Quranul Karim menjelaskan pula dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku dari segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Contoh nih, ketika berbicara mengenai tentang Tuhan saya mengatakan, saya memperlihatkan diri saya melalui alam semesta, dan saya memperlihatkan keberadaan saya melalui diri manusia itu sendiri. Contoh, Anda lihat, Anda makan nasi setiap hari, tidak memanjang. Pertanyaan saya, siapa yang menahan gigi Anda sampai gigi Anda tidak memanjang seperti rambut, sementara makanan itu sama-sama masuk ke dalam tubuh saudara? Bisa jawab? Siapa yang menjaga gigi Anda tidak memanjang seperti rambut? Anda yang menahannya pakai sendok ketika Anda tidur? Atau Anda ikat gigi Anda supaya tidak memanjang kayak rambut? Itulah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim.
Tuhan kami tak terlihat. Makanya Tuhan itu dikatakan laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada Tuhan, manusia yang pernah melihat Tuhan. Tak ada. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengarkan suaranya. Yeremia kemudian 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi, maha besar, maha tinggi, tidak sama seperti makhluk. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Inilah yang perlu kita pelajari. Jadi umat Islam ketika berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, tidak sedang berbicara mengenai makhluk. Sedangkan Kristen ketika berbicara mengenai Tuhannya, pasti berbicara mengenai makhluk dia. Berbeda. Padahal Tuhan itu tidak ada yang sama seperti dia. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, itu jelas sekali. Sudah. Itu jawaban dari Alkitab itu ya Bang ya? Itu Al-Quran dan juga Bibelnya orang Yahudi. Sudah. Makanya di Bibelnya Yahudi mengatakan begini, di dalam Kejadian 17 nomor 7, apa yang dikatakan? Wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Maka kami dan Yahudi menyembah kepada Tuhan yang sama. Hanya Kristen yang berbeda yang menyembah kepada Yudas. Jangan kamu bilang Bang semua. Ya, kami bukan menyembah Yudas. Ayat Yang ini terkutuk dalam- siapa? Tadi PR-nya Anda sudah selesaikan. Ulangan 27 Bentar nomor dulu, 5. Pak Pandempur, aku selesaiin dulu nih soalnya saya mau turun ya. Iya. Iya. Ini saya mau turun. Selesaikan PR dulu Pak Dempur, habis itu nanti Anda bicara lagi. Oke, maksudnya silakan. kayak gini loh Bang Suma, Iya. cara kita mengenal dan menyembah Allah ini seperti apa sih gitu? Oke. Cara kita menyembah Allah Iya di kan, dalam ini kan kita dulu Bang Suma, Allah Iya, ini kan nggak bisa digambarkan, bahkan Yes. suaranya nggak bisa didengar gitu ya. ya. Apakah ini bisa dianggap itu kayak nggak ada gitu loh Bang Oke, Suma? baik. Oke, baik saudaraku, ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebelum kita manusia diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Menurut saudari saya. Gimana Bang? Sebelum alam semesta ini diciptakan, Mm-mm. apakah Tuhan pencipta itu sudah ada? Sebelum alam semesta ini diciptakan, ya sudah jelas adalah. Kalau Oke. dia belum ada kan gimana caranya menciptakan Oke. alam semesta ini? Kenapa Anda mengatakan Tuhan itu sudah ada sementara tidak ada yang melihatnya? Ya kalau dari cerita ini yang kita baca ya, kalau di dalam iman-iman orang percaya adanya Tuhan gitu ya, mereka percaya Tuhan ada sebelum alam semesta di ini Oke. diciptakan gitu. Oke, baik. Baik. Saudara saya Kristen kan? Iya benar, Yesus itu Tuhan kan bagi saudara? iya benar. Kalau Tuhan tidak menjelma menjadi makhluk, apakah Tuhan itu tidak ada? Nah bedanya gini Bang, maksudnya gini, di dalam kalau dalam perspektif Kekristenan ya gitu, Iya. kita bisa mengenal Tuhan itu benar ada melalui ini menurut iman saya ya, melalui Iya. Yesus gitu. Kalau emang Tuhan itu benar ada, tapi di sisi iman lain saudara kita mengatakan ya seperti iman Bang Suma tidak mengimani Yesus ya, dia menganggap Yesus sebagai nabi. Nah kalau iman saya kan menganggap dia sebagai Tuhan gitu kan. Nah mungkin aku bisa mengenal pencipta ini lewat Yesus gitu ya kan. Nah Ya, yang ini yang benar. aku bertanya, yang Allah yang disembah teman Muslim ini tuh cara membayangkannya itu dan Oke. menyembahnya itu seperti apa? Oke, Karena baik. iya ya. Baik. Oke. Saya masuk ke dalam rumah saya. Di rumah saya ada kamar. Saya mengambil sejadah, saya tebar sejadah di lantai. Habis itu saya mensucikan diri selayaknya nabi-nabi, mencuci tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Habis itu saya menghadap. Lalu saya takbir menyebut namanya. Allahu Akbar. Wahai engkau yang maha besar.
Itu. Lalu kemudian saudara masuk ke dalam rumah Anda, masuk ke kamar, panggil juga Tuhan Anda. Yesusku yang ku sayang. Sekarang yang maha mendengar Tuhan saya atau Tuhan Anda? Jawab. Ya kan yang Bang Suma sembah ya itu yang mendengarkan. Ya, Yang sekarang Bang Suma Yesus imani. ketika Anda panggil, Yesus mendengar enggak? Ya karena dia Tuhan ya, kalau saya panggil ya pasti dia dengar lah Bang. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus maha mendengar. Ya, ya udah kan ini kan aku lagi bertanya dalam ranah imannya Abang gitu. Ya, ini saya sedang menjawab tadi. Saya sudah menjawab. Ini saya sudah menjawab. Makanya saya tanya, saya katakan, saya masuk ke dalam kamar saya, menyembah Tuhan saya yang menyatakan dirinya sebagai Al-Sami, di mana dia adalah maha mendengar. Saya panggil, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Engkau, maha benar Engkau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Tuhan semesta alam, maha suci Engkau Tuhan semesta alam. Maka Tuhan semesta alam mendengarkan saya. Nah sekarang Anda bernyanyi di gereja, Yesus dong dong dong, terima kasih akan anugerahmu. Yesus dengar kagak? Dengarlah Joe. Mana dalilnya Yesus maha mendengar? Udah Bang. Aku di sini aku nggak tahu. Mana dalilnya? Sih Bang, sebentar dulu Bang. Mana dalilnya Yesus maha mendengar? Anda mengada-ngada, berarti Anda penipu. Sebentar dulu. Apa bedanya Anda dengan mereka yang menyembah sapi? Mereka juga manggil sapi, sapi, kesinilah sapi. Sama. Apakah sapinya mendengar? Dia juga mengatakan, iya sapi saya mendengar. Itu namanya Tadi kan sedeng. kamu sudah baca juga. Mana dalilnya Tadi Yesus kamu maha sudah mendengar? baca. Mana dalilnya Yesus maha mendengar? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Mendengarnya mana? Maha mendengarnya mana? Yang ada Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Lalu Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Masuklah ke kamar, panggil dia. Yesus. Iya. Di mana bisa kayak gitu? Mana dalilnya? Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan apa? Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan, jangan berpegang kepada prinsip pemahaman, tafsiran atau pikiranmu sendiri. Ini pikiran Anda sendiri nih. Masuk ke gereja, merapatkan tangan, Yesus Tuhanku. Udah Bang Suma. Matius Ini supaya disadarkan ini. Apa? Matius 7 tadi kan sudah kamu baca. Matius 7. Matius 7 ayat memanggil 7. Yesus Tuhan adalah buah dari Mintalah, pengajaran Nabi palsu. maka akan diberikan kepadamu. Minta Carilah, kepada maka siapa? akan mendapat. Ketoklah, Minta kepada siapa? maka pintu akan dibukakan Minta bagimu. kepada siapa? Karena setiap orang yang meminta, Mintanya menerima, dan kepada setiap orang siapa? mencari, Memintanya kepada siapa? ya kepada Tuhan lah cuy. Kepada Tuhan, bukan kepada Yesus. Itu tahu dia. Tahu. Dia Saudara, sendiri tahu kenapa Anda menyebutkan dirinya sendiri. Udah. Mana? Nah, kita kembali kepada Udah Pak, tidur Pak, memalukan. lah, Mana ada, pengajar Pak? sesat. Mari tadi pengajar sesat, nabi palsu. Oke. Ya. Oke. Waspadalah terhadap nabi palsu Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Seperti domba ini adalah seperti tulus, baik. Oh, salah Tapi- ente. tapi sesungguhnya Parah. Pak, domba mereka itu, adalah Pak. serigala yang buas. Domba itu baca Dan dari buahnya, Aduh, dari Bapak ini. buahnya lah kamu Pak, akan mengenal mereka. Kalau berbicara mengenai domba, baca Yesaya 50 nomor 17, yang disebut domba itu Bani Yakub. Bani Yakub berarti Bani orang Israel. memetik buah anggur dari semak. Aduh, susah karena otak sudah keselio, otak sudah bergeser, jadi susah diajarin. Kemudian Domba itu Bani dikatakan, Israel, Pak. Domba itu Bani Israel, Pak.
Yeremia Ya, bisa 23 nomor 2 nomor 3 yang disebut domba itu keturunan Yakub. Ente keturunan dari mana, Mandepur? Keturunan merica ketumbar jahe, kedale. Mana ada? Bukan. Bukan apa? Kalau Alkitab itu tidak upgrade, dan tidak konteks, itu bukan kitab, ya. Lah. Jadi kitab Tolong ini berbicara tunjukkan tentang di pada mana konteks, pernah ya. disebut non-Yahudi itu sebagai domba. Tolong tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan kepada Anda yang disebut domba itu adalah Bani Yakob. Tolong tunjukkan di mana dalilnya. Dan Anda harus tahu tidak ada domba makan babi, Pak. Gak ada. Yang makan babi itu serigala. Anda makan babi atau tidak? Mandepur? Makan babi. Anda serigala. Pernah Anda lihat domba makan babi? Domba itu makan rumput. Parah ini Makanya orang. kamu Apa? dengarkan dulu, kan gitu. Iya, saya tanya, di mana ada serigala makan rumput dan di mana ada domba makan daging? palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar Tetapi seperti Bani sesungguhnya Israel, mereka adalah- tapi sesungguhnya mereka bukan Bani Israel. Itu maksudnya. Tapi- Yang menyamar seperti Bani Israel, saya atau Anda? Ketika berbicara tentang Bani Israel, tidak hanya berbicara kepada manusianya saya, akan tetapi masuk karakternya, sifatnya. Udah. Sekarang begini, ini yang dimaksud domba di sini. Kamu yang memahami Alkitab atau saya? Saya. Kamu pintar-pintar. Saya. Oke, mari kita buktikan. Matius 7 nomor 15 ini Yesus berbicara kepada Bani Israel atau berbicara kepada orang Roma? Jawab. Terus? Saya tidak bisa terus kalau Anda tidak jawab. Ini Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya Bani Israel atau bercakap-cakap dengan Roma yang bakal menjadi Kristen? Jawab jujur sama saya. Loh, ini di-upgrade. Jadi kalau Di-upgrade. berbicara tentang nabi palsu itu, yang datang kepadamu dengan Saya menyamar ulang seperti lagi domba, pertanyaan saya, tetapi Bapak. sesungguhnya